Nah, ini adalah tampilan dari salah satu housing yang saya beli. Saya beli housing 3 tahap, berarti ada 3 housing, namun saya lepas satu buat saya tunjukkan ke teman-teman. Saya beli housing merek Jin yang bening karena ya menurut saya lebih keren aja yang bening. Saya beli di salah satu online shop, dia ukurannya 10 inch, USA teknologi, maksimal pressure 100 psi. Bisa dilihat bentukannya itu jadi bening, di atasnya tutupannya itu warnanya hitam, dan itu ada tombol merah, saya nggak tahu fungsinya buat apa. Itu ada jendul-jendul 4, itu fungsinya buat ditaruh di dinding, nanti ada kayak bracketnya. Ini adalah lubang air di salah satu penutupnya, itu out, ada tulisannya out, berarti itu lubang untuk keluar, berarti nanti airnya kita masukin di salah satu lubang airnya. Memasukkannya ya kita harus pasang kayak gini nih, yang biru-biru namanya apa ya, bisa beli di toko bangunan. Kalau saya pas beli sih dikasih sekalian dari penjualnya. Nah, itu yang merah-merah tadi fungsinya untuk mengeluarkan tekanan air, dan itu ada in, berarti harus lewat situ ya, airnya harus dimasukin situ. Nanti mekanismenya seperti apa, yang penting dilihat dulu gambarannya. Itu lubang air yang masuk. Saya ada semacam kayak paralon tapi untuk itu, oh ya, namanya trap. Ini saya trap dikasih oleh penjualnya, udah sepaket. Filter air 3 tahap set bersih, itu bisa dicari di online shop, mereknya Eugene. Saya beli di online shop yang berwarna orange atau warna jingga. Nah, jadi itu tampilan luarnya, housingnya bening dan tutupnya itu berwarna gelap. Di dalamnya yang warna biru itu adalah cartridge filter. Cartridge filter adalah tempat untuk media filter atau tempat media filter. Intinya media untuk filter deh, ditaruh di dalam situ. Nah, selain kita dapat satu paket housing filternya, kita juga dapat kayak pembukanya. Pembuka dratnya warnanya hitam, di situ ada keterangannya, ada petunjuknya, open atau buka itu arahnya kemana, seperti itu bentukannya ya. Itu cocok banget dimasukin di housing filternya. Dan ada juga keterangan bagaimana cara menutupnya atau close, ada petunjuknya ke arah mana kita harus mengencangkan, ke arah mana kita harus membuka housing filternya. Jadi pembuka dan penutup housingnya itu kayak raket. Nah, caranya kita tinggal masukin aja housing filternya atau pembukanya itu dari bawah ke atas. Rata-rata sih kalau yang masang housing ini sih ditempelin tembok, tapi kebetulan saya ditaruh di bawah karena saya nggak punya bor. Untuk menutupinya, kalau kita mau menutup housingnya tuh tinggal ditahan aja, kita putar ke kanan, itu sudah nutup kenceng ya. Kalau pengen dibuka ya arah sebaliknya aja. Mungkin ini lebih efektif kalau sudah dipasang tiga-tiganya, karena kita bisa pakai kekuatan penuh buat penutup housingnya biar nggak bocor. Ini adalah tampilan bawahnya di penutup housingnya, ada pentol-pentolnya itu. Nah, fungsinya pentol-pentol itu untuk menahan cartridge itu adalah tempat media filter bersemayam ya, jadi tinggal ditutup. Nah, nanti si pentol-pentol yang ada dalam penutup housingnya berwarna hitam itu berfungsi sebagai penahan. Nah, masuk ke bagian dalamnya yang biru-biru itu namanya cartridge filternya dimasukkan ke tempat untuk media filter, dan warnanya biru transparan, bisa dilihat di atasnya ada hitam-hitam. Itu fungsinya buat apa ya, kayak buat sekat biar nggak bocor, saya lupa namanya apa. Bagian atasnya itu dia ya kayak gitulah. Dan di bagian bawah ini adalah cartridge yang sudah saya kosongkan. Ini adalah tampilan cartridge yang sudah saya kosongin. Bisa diisi dengan media yang bisa dimasukin dalam cartridge ini hanyalah media yang berbentuk pasir atau batu atau apapun.
di dalamnya kosong. Kenapa saya kosongin? Karena isinya sudah saya taruh di filter yang sedang saya pasang. Bisa diisi bisa diisi filter, media filter, yaitu pasir aktif atau granular aktif atau resin atau apapun deh yang dijual di toko online. Ini bagian bawahnya, dan itu bagian-bagiannya bagian bawah bentuknya seperti itu. Nanti bisa disarapin atau ditatakin dengan spons. Saya sarankan ditatakin dengan spons biar airnya tuh nggak begitu nahan di dalam filternya. Dan ini bagian atasnya itu ada sealnya berupa dari karet. Tujuannya agar tidak terjadi kebocoran. Itu sudah paket penjualan ketika kita beli filter air tersebut. Nah, itu bisa dipasangkan di tutup bagian atas housing filternya, match banget. Jadi sudah otomatis pasang aja deh, nggak perlu ribet bikin filter air. What we do here is go back. Nah, setelah kita keluarkan filternya, cartridge-nya, di dalam housingnya juga ada karet penutup atau karet sekat, biar ketika ditutup dengan kepala penutup yang hitam dari housingnya itu nggak bocor. Jadi selain harus menutupnya rapat, juga harus ada karetnya. Karetnya warnanya hitam, bisa dilihat seperti itu teman-teman. Nah, saya keluarin aja karetnya seperti apa. Karetnya jadi seperti itu, tipis, pas banget, bulat, tipis, kecil namun kuat, sebagai penahan agar ketika kita nutup dengan yang hitam-hitam itu, kepala housingnya ketika ditutup itu makin rapat, nggak ada air yang keluar. Karena kalau kita nutup rapat aja, masih ada kemungkinan air itu keluar karena tekanan. Kebetulan saya pakai sanyo, tekanannya itu sangat tinggi sanyo saya. Jadi ya saya bersyukur aja ada ini. Ya memang dibuatnya, mereka merancangnya khusus dikasih karet ini ya biar nggak bocor. Seal, oh ya namanya seal, saya baru ingat ya, seal di atas penutup si cartridge atau sela-selanya antara penutup si cartridge-nya. Dan di bagian dalamnya itu ada pentol-pentol bulat menjulang, itu berfungsi untuk mengunci cartridge agar tidak bergerak. Nah seperti itu ya, menonjol bulat itu nanti berguna untuk mengunci cartridge-nya biar cartridge-nya nggak bergerak, nggak goyang-goyang.
karena kalau nanti goyang-goyang mungkin bisa pecah kali ya. Itu juga udah ada desainnya dari cartridge ini. Ya saya tunjukkan di bagian bawahnya, bisa teman-teman lihat ya, itu bulat-bulat itu sangat cocok atau pas banget ketika dimasukkan di dalam bawah cartridge housing filternya itu. Nah kali ini kita coba masukkan ya. Kebetulan saya ini nutupnya kurang kenceng jadi jatuh ya. Nah bisa teman-teman lihat itu sangat pas, sangat fit banget dengan bagian bawah cartridge-nya. Itu ketika kita goyangkan dia akan stabil. Fungsinya biar dia nggak keluar-keluar, mungkin nggak gerak-gerak. Mungkin kalau gerak-gerak nanti bisa bikin gimana gitu, tapi saya juga nggak tahu sih ya. Yang jelas fungsinya seperti itu. Nah setelah melihat bagian dalam dari housing filternya, mari kita lihat juga bagian cartridge-nya. Itu di bawahnya bolong juga, itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Bolongnya cartridge itu berfungsi untuk biar dia ngeklop dengan jendolan yang ada di bawah housing cartridge. Ini adalah bagian dalam dari penutup atas cartridge-nya. Jadi itu ada pentolan juga, pentol-pentol hitam itu sangat pas atau apa ya, fit ya, intinya itu bisa buat menahan cartridge bagian atasnya juga, karena cartridge bagian atasnya kan bolong juga. Nah setelah dipasang itu pas, tuh klop, kita tinggal pasang. Karena saya masangnya nggak di tembok. Kenapa saya nggak masang di tembok? Karena saya nggak punya bor buat bolongin tembok saya. Jadi saya pasang di bawah aja filter air saya. Nah itu cara menutupnya. Saya kesusahan pakai satu tangan karena tangan yang satunya saya gunakan untuk merekam video ini. Ya, mereknya Eugene. Untuk menutup seperti itu ke arah kanan kali ya, ke arah kanan jarum jam, ke arah kanan lah, saya nggak tahu jarum jam itu ke arah mana. Dan lepas itu gak begitu kencang kalau kita tutup pakai tangan, jadi lebih baik kita tutup pakai penguncinya itu. Nah bisa teman-teman lihat ya, ini dia ngambang pas banget di tengah-tengah. Ketika dimiringkan juga cartridge-nya nggak turun ke bawah, nggak menceng atau nggak apa. Itu mungkin biar ya emang desainnya kayak gitulah ya. Itu adalah penguncinya. Sudah ada keterangannya tadi buat nutup ke arah mana, buat buka ke arah mana. Ini adalah pemasangan filter saya di kamar mandi, karena saya nggak punya alat bor buat bolongin tembok. Saya taruh di bawah, saya langsung sambungkan atau airnya saya langsung salurkan melewati filter air, jadi nggak pakai tandon. Bisa dilihat juga itu kucuran airnya seperti itu. Nah karena saya pasang filter ini langsung dari dari sanyo atau dari pompa air, langsung saya salurkan dan saya saring langsung masuki filter air saya. Jadi teman-teman bisa lihat tekanan airnya atau airnya seperti itu deh, kenceng atau enggak bisa dilihat. Ini kebetulan saya jadi dua aja, awalnya saya 3 housing, namun dua media filternya saya jadiin satu di satu housing yang berwarna biru itu, yaitu media pasir aktif dan granular aktif karbon. Saya jadikan satu ya, bisa dilihat seperti itu airnya, kucurannya. Teman-teman bisa lihat ini adalah kucuran di keran air saya yang tanpa melalui filter air. Airnya kenceng banget ya, tuh mancrot atau tarikannya kuat. Jadi lihat, tanpa memasuki filter air dulu, tekanannya sangat kuat. Jadi saya sarankan teman-teman yang pakai tandon aja, pakai tandon deh baru pakai filter ini nggak apa-apa. Nah karena yang kerannya satu dibuka dan dua-duanya dibuka, satu nggak pakai filter atau pakai filter, hasilnya jadi seperti ini.
hasilnya tekanan air di keran yang menggunakan filter itu keluar airnya jauh lebih sedikit. Bisa dilihat teman-teman. Oh, masih belum ya. Kenapa saya tidak menggunakan tandon? Karena tandon saya rusak, dan ini adalah tekanan air atau output air saya ketika dua keran aktif saya dinyalakan semuanya. Yang menggunakan filter, jumlah air yang keluar lebih sedikit daripada yang tidak menggunakan filter. Nah, berikut adalah perbandingan antara filter air output air yang keluar dengan filter dan output air yang keluar tanpa filter. Bisa dibandingkan ya. Ya, yang namanya ketika air itu masuk filter kan otomatis ada hambatan di dalam cartridge filter itu cukup tinggi, mungkin jadinya membuat aliran kurang lancar. Daripada teman-teman rusak itu sanyonya atau pompa airnya, saran saya mending airnya ditampung dulu di tandon, kemudian baru di filter aja. Itu pertama keuntungannya, filter teman-teman nggak cepat rusak. Terus kedua juga housingnya juga nggak cepat rusak. Kemudian pompa airnya juga nggak rusak karena tekanannya itu lancar.